Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menunjukkan kita dari jalan jahiliyah menuju Islam yang terang benderang ini, dan Nabi yang kita harapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita masuk ayat ke-31 dari surat Al-Anfal. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita. Tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya shaliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Itulah kelahiran Rasulullah. Oleh karena itu, karena di bulan kelahiran Rasul, ayo kita baca sholawat dulu bersama-sama untuk mengenang jasa beliau atas perjuangan beliau dengan para sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim moga sareng-sareng Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nabi Muhammad adalah nabiku Nabi Muhammad adalah pemimpinku Nabi Muhammad adalah panutanku Nabi Muhammad adalah idolaku Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ikut ya Nabi Muhammad adalah nabiku Nabi Muhammad adalah pemimpinku Nabi Muhammad adalah panutanku Nabi Muhammad adalah idolaku Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sepeda balik Nabi Muhammad adalah nabiku Nabi Muhammad adalah pemimpinku Nabi Muhammad adalah panutanku Nabi Muhammad adalah idolaku Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dan itu saged ditularaken dengan lare-lare Pak. Ya, Nabi Muhammad adalah nabiku, biar kenal. Nabi Muhammad adalah pemimpinku, pemimpin sejati kita ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah panutanku yang harus kita ikuti, ya perilakunya, perjalanannya, ibadahnya. Yang terakhir Nabi Muhammad adalah idolaku. Artinya kan, ya, anak-anak kita semua itu kadang-kadang mengidolakan para bintang film Korea Pak, tapi tidak mengidolakan Rasul kan ya salah. Kadang mengidolakan pemain sepak bola, ya gak apa-apa. Tapi Rasulullah juga idola kita, gitu loh. Gitu nggih. Hafal nggih? Hafal mungkin jenengan setel rekaman itu. Nah terus ditularno nanggone anake dengan butuh-butuhne gitu loh, Pak. Kalau rengeng-rengeng diajak sholawatan gitu loh. Sakit nggih? Ya biar terbiasa baca sholawat. Tuh nggih. Jenengan jaluk iso saiki yo gak sida ngaji bulan baleni lah. Sholawatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami, qalu, mereka berkata, orang kafir Quraisy berkata, qad sami'na, sungguh kami telah mendengar, lau nasya'u, jikalau kami menghendaki, lakulna, niscaya kami bisa berkata mithla hadza, seperti Al-Qur'an yang kamu bacakan itu. In hadza, tidaklah ini Al-Qur'an yang kamu baca itu Muhammad, illa asatirul awwalin, kecuali apa itu, kumpulan-kumpulan dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi orang kafir Quraisy Mekah itu ketika dibacakan ayat-ayat di hadapan mereka mengatakan, sami'na, sudah Muhammad, sudah mendengar aku. Jikalau aku mau, aku bisa kok melantunkan seperti yang kamu baca itu. Nah, in hadza illa asatirul awalin, tidaklah Al-Qur'an ini selain dari kumpulan dongeng orang-orang terdahulu yang kamu rangkum kembali kan. Itulah kesombongan orang kafir Quraisy. Ya. Nah, di antara salah satu mereka kaum kafir Quraisy itu ada orang yang seringkali keluar kota ke Persia, ya tentunya untuk membawa barang dagangan. Nah, di Persia itu dia ketemu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka juga mendengar ayat-ayat dari Taurat, dari kitab Injil yang dibaca oleh orang-orang Yahudi itu. Lalu orang itu mengatakan, ini kami sudah pernah mendengar Muhammad kalau seperti yang kamu bacakan itu. Kami sudah sering mendengar, maksudnya sudah sering mendengar itu dari Taurat yang dibaca oleh orang-orang Yahudi, dari apa itu Injil yang dibaca oleh orang-orang Nasrani. Maka kami juga bisa, andaikan mau begitu juga bisa melafadzkan seperti apa yang kamu baca. Itu karena mereka sudah mendengarkan ayat-ayat di kitab Taurat dan di kitab Injil mereka. Makanya dia ngenyek Al-Qur'an itu iku kumpulane dongenge wong-wong dahulu, Muhammad kok rangkum meneh gitu kan. Ya. Terus ini kesombongan lagi yang kedua, Pak. Orang kafir Quraisy. Wa idz qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, orang kafir Quraisy, Allahumma ya Allah, in kana hadza wal haqqu, jikalau Al-Qur'an ini hak ya Allah, benar, min indika, dari sisimu, bukan buatan Muhammad, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Orang kafir Quraisy itu kurang ajar, Pak. Fa'amtir alaina, turunkan hujan kepada kami, hijaratan, hujan batu, minas sama'i, dari langit, awitina, atau turunkan adab, biadabin, kepada adab, turunkan kepada kami biadabin, dengan adab alimin, yang sangat pedih. Nantangi ngono, Pak, wong kafir Quraisy. Wes gini aja ya Allah, gitu. Jikalau yang dibawa oleh Muhammad ini benar dari sisimu, bukan buatan Muhammad, sudah turunkan hujan batu dari langit. Nantangi ngono, Pak. Turunkan hujan batu dari langit, atau turunkan adab yang sangat pedih kepada kamu. Bolak nantang dengan wong kafir Quraisy itu. Ya. Terus dijawab dengan ayat berikutnya, Pak. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka, menurunkan azab untuk mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka Muhammad. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah mu'adzibahum, ini disebut lagi, yang ini bentuk fi'il, kata kerja, yang ini bentuk isim. Mu'adzibahum, menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka itu terus-menerus memohon ampun, beristighfar. Jadi aslinya nek ndelok perilakune wong kafir Quraisy, Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dalam menyombongkan diri, tidak menerima ayat-ayat Allah, bahkan nantang diturunkan azab. Aslinya wis pantes diturunkan azab.
Sudah pantas itu diturunkan azab, karena dia setiap hari mengganggu dakwanya Nabi Muhammad, menghalang-halangi orang yang mau masuk Masjidil Haram, dihalang-halangi, terus nantang pisan. Wis gak percaya yang disampaikan Muhammad, nantang untuk didatangkan siksa, diturunkan hujan dari batu. Iku wis pantas diadab, pantas wisan wis nantang pangeran kok. Kan begitu kan. Tapi ayat bawahnya ini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu kalau bahasa kita begini, Pak. Ya gak mungkin Muhammad aku nibakno azab di tengah-tengah mereka, wong awakmu nduk ngene kono. Kamu berada di tengah-tengah mereka. Gak mungkin aku menurunkan azab. Dan juga Nabi Muhammad itu tipe nabi yang tidak setuju jikalau Allah menurunkan azab untuk kaumnya. Tidak setuju. Jadi Allah itu selalu menuruti permintaan nabinya. Karena jikalau diturunkan azab, Nabi Muhammad sendiri juga enggak setuju. Kan begitu kan? Tidak setuju. Makanya dibaleni mana? Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum. Gak mungkin Muhammad Allah menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun. Sedangkan kamu dan para sahabat yang lain terus-menerus beristighfar. Begitu loh, Pak. Gak mungkin aku nurun azab. Satu, Nabi Muhammad sendiri gak setuju jikalau diturunkan azab. Yang kedua, Nabi Muhammad dan para sahabatnya terus-menerus beristighfar, mendoakan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi Allah ya ngomong, gak mungkin aku turun azab wong awakmu ono kono. Kan begitu kan? Terus gak mungkin aku turun azab wong awakmu karo sahabat-sahabatmu terus-menerus beristighfar. Jadi seperti itu. Berbeda dengan Nabi Nuh. Tipe Nabi Nuh diutus oleh Allah 950 tahun berdakwah, cuma oleh wong 80. Akhirnya Nabi Nuh madul nang Allah. Ya Allah, turunkan azab di tengah-tengah mereka, hancurkan mereka, sapu bersih di muka bumi ini. Jangan kau sisakan satu saja, jangan, habiskan ya Allah. Toh nanti kalau dia beranak, anaknya pun juga akan kafir dan memusisa. Baik Nuh, kalau permintaanmu seperti itu, dituruti kalau apa. Jadi memang nabinya setuju kalau umatnya itu dihancurkan. Akhirnya tidak didatangkan banjir bandang kan sebagai hukumannya, kan begitu. Ya. Nabi Musa misalnya, pernah Nabi Musa itu juga jengkel kepada kaumnya gara-gara perbuatannya. Ditinggal ke Bukit Turisina, dititipno kakaknya jenenge Nabi Harun, ternyata kaumnya malah menyembah patung anak sapi. Marah Nabi Musa ya, marah sampai pada puncak ke pendustaan terhadap kaumnya dan kemokongannya, kembangkangannya Bani Israel. Sampai Nabi Musa, ya Allah, saya tidak bisa menguasai lagi kaumku, saya hanya bisa menguasai diriku dan saudaraku. Tolong pisahkan saja saya dengan kaum yang seperti ini. Bahasa kasarannya sejenengan azab pun gak apa-apa itu loh. Kan begitu Nabi Musa. Sama kan. Ya. Jadi seperti itu. Padahal kaya apa Allah ngekei bekal nanggone mukjizat kepada Nabi Musa. Sakti Madraguna, luar biasa. Tongkat hujan, apa itu mukjizatnya, kan begitu kan? Sebelakno segoro sigar, kan begitu kan? Pukulkan batu memancar 12 mata air. Luar biasa, Pak. Dilemparkan jadi seekor ular ketika tanding adu sakti karo tukang-tukang sihir Raja Fir'aun, kan begitu kan? Sakti. Tapi ijazah apa itu mukjizat seperti itu gak ngefek. Ya ada yang beriman, tapi kan tidak kekal. Seperti mukjizatnya Nabi Soleh, ya, unta bisa keluar dari batu. Luar biasa kan? Saiki ono ya, laris Pak. Tunjukkan itu, gelem bayar piro ya. Watu gede bergerak goyang terus meledak, ternyata keluar dari dalamnya
unta betina yang bunting. Nah, coba. Tapi mukjizat-mukjizat itu kan saat itu, gitu loh. Ya, makanya Allah menurunkan Nabi yang terakhir ini tidak diberikan bekal kemukjizatan seperti nabi-nabi yang terdahulu, karena Allah sudah tahu nabi-nabi terdahulu tak kayak mukjizat kaya ngono yang bisa disaksikan oleh mereka, toh mereka juga banyak yang ingkar, banyak yang bangga. Maka nabi yang terakhir ini diberi mukjizat oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ini mukjizat terbesar, Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran luar biasa, Pak. Dengan Al-Quran ini bisa membimbing orang bisa benar hidupnya. Dengan Al-Quran ini kita bisa tahu halal dan haram. Dengan Al-Quran ini kita tahu sifat-sifatnya Allah. Dengan Al-Quran ini kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Walaupun Nabi kita sudah 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi Al-Quran sebagai mukjizat masih bisa membimbing umat. Gitu? Bisa membimbing umat. Wong nek kepengin bener uripe, ya melok Al-Quran. Nah, walaupun nabinya sudah meninggalkan kita, tapi mukjizatnya masih berlaku sepanjang masa. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa misalnya tongkat bisa berubah tadi itu, bisa berubah menjadi ular, bisa air laut apa itu terbelah, batu bisa mancar. Sekarang tongkat Nabi Musa itu berada di Hagia Sophia di Turki sana, tersimpan di sana. Saiki misalnya terus jenengan gowo kalau ngidul, juga efek, Pak. Kate lapo? Oh iki tongkate Nabi Musa. Oh iki tongkate Musa. Terus jenengan sebelah nol ta. Terus iso parek cukruk ngono. Gak ngefek, Pak. Itu berlaku saat itu saja. Saiki yo gak berlaku. Nah, tapi Al-Qur'an ini terus berlaku. Terus itu hebatnya apa itu mukjizat yang berupa Al-Quran, yang isinya adalah ilmu pengetahuan, ya, menunjukkan orang ke jalan yang benar. Ya, jadi masya wong kafir wis koyo oleh ngono oleh ngreko doyonan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad direncanakan mau ditangkap, mau dibunuh atau diasingkan. Wis koyo ngono iku. Jadi misalnya kok diturunno azab itu pantes. Cuma Nabi Muhammad juga tidak setuju kalau Allah itu menurunkan azab. Makanya Allah dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Maka gak mungkin Allah itu menurunkan azab untuk mereka wa anta fihim, sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengadab mereka sedangkan kamu dan para sahabatmu selalu beristighfar. Jadi apa itu kehebatannya istighfar ini pun juga bisa meredah turunnya adab. Kan begitu ya? Satu, Allah gak sido nurun adab karena Nabi ada di situ. Kan begitu ya? Karena Nabi ada di situ. Lah sakniki Nabi Muhammad wis gak enek. Apa nih? Yo ayo perilaku nih kita contoh, sunnahnya kita lakukan biar tidak diturunkan ada, kan begitu kan? Sunnahnya kita kerjakan, sholawat kita kumandangkan, nah gitu, biar tidak turun adab. Yang kedua, ayo selalu kita beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun untuk diri kita, untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi istighfar itu bisa meredah turunnya azab, gitu kan? Nah, termasuk juga sholawat itu kehebatannya juga seperti itu. Itu. Ya. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka alla yu'adzibahumullahu, atau mengapa mereka alla yu'adzibahum tidak menyiksa kepada mereka Allah wahum,
Padahal mereka orang-orang kafir Quraisy itu yasudduna 'anil Masjidil Haram. Mereka menghalang-halangi orang yang mau masuk Masjidil Haram. Wa makanu auliya'uhum, dan tidaklah mereka itu auliya'ahum, orang-orang yang memelihara, dapat menguasai atau memelihara Masjidil Haram. In auliya'uhu, sesungguhnya yang berhak untuk memelihara Masjidil Haram itu illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakinna, dan akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi mereka itu juga hadir di Masjidil Haram, Pak. Mereka itu juga sholat, mereka juga tawaf. Terus wa makana sholatuhum, dan tidaklah sholatnya mereka orang-orang jahiliyah itu indal baiti, di sisi Baitullah, ya di Ka'bah itu, Pak. Mereka itu juga sholat, Pak. Tidaklah mereka itu sholat di sisi di dekat Ka'bah Baitullah illa muka'an, kecuali mereka itu bersiul, kecuali mereka itu dengan siulan. Sholat itu sambil siulan, Pak, umpamanya main-main. Watas dia dan tepuk tangan. Mosok ono sholat kok karo siulan terus tepuk tangan. Jadi Kanjeng Nabi sholat itu dia juga ikut sholat di situ, tapi sambil bersiul dan sambil tepuk tangan. Gitu ya. Fadhuku, maka rasakanlah oleh kalian al-adzaba, adab, bima kuntum, sebab kalian dahulu adalah takfurun, kalian kufur. Bahkan, Pak, mereka orang jahiliyah itu, Pak, mereka juga melakukan tawaf. Tawaf mereka itu jam 12 malam dan sambil telanjang. Ya itu perilakunya orang jahiliyah. Jadi sholat sambil siulan, tepuk tangan, terus dia tawaf itu sambil telanjang jam 12. Ya apa Ustaz kok telanjang? Ya dulu ya belum ada lampu, Pak. Jangan bayangkan sekarang. Dulu itu ya gak kaya saiki Masjidil Haram lampune kaya ngono iku. Dulu ya gak ada cahaya sama sekali. Tapi ya walaupun peteng gak ono cahaya tetep gak boleh. Wong tawaf itu ibadah kok telanjang ya apa sih? Dan dulu juga tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak sekarang, Pak, orang yang tawaf itu, Pak. Ya jarang, gak kayak saiki. Jadi dulu itu ya kanan kirinya itu masih pasir. Itu loh. Ya terus jarang. Wong saiki wong tawaf rengkete kayak ngono misale telanjang ya apa kok ya gila, Pak. Wah. Tawaf kayak seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Saya kemarin itu sampai yang paling berat itu kemarin ketika saya haji itu tawaf ifadah, Pak. Ya, tawaf ifadah itu Masya Allah. Jadi semuanya komplek-komplek di situ. Sampai jenenge pakaian ini ya kepleh, Pak. Kepleh terus keringet dok karena berdesakan itu. Ya jadi seperti itu. Jadi mereka sholat nyaingi sholatnya Rasulullah tapi pakai siulan, pakai tepuk tangan. Dan kalau tawaf itu jam 12 malam dan sambil telanjang. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Fadhukul adab, maka rasakanlah adab. Adab dunia apa? Mereka akan dikalahkan oleh Rasul. Dan terbukti kan
Orang kafir dikalahkan dan orang Islam sekarang yang menguasai Masjidil Haram. Dan besok di akhirat mereka akan diazab. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir yunfikuna mereka menginfakkan amwalahum harta-harta mereka liyasuddu untuk dibuat membiayai orang-orang yang menghalangi ansabilillahi orang yang mau masuk ke jalan Allah. Fasayunfikunaha maka mereka terus akan menginfakkan hartanya. Summa takunu kemudian sampai menjadi alaihim atas mereka hasrotan penyesalan. Summa yughlabun kemudian mereka dikalahkan. Walladzina kafaru dan orang-orang kafir ila jahannama ke neraka jahanam yuhsyarun mereka akan dikumpulkan. Jadi mereka orang-orang kafir itu Pak, yang kaya-kaya itu mencari orang dibayari untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad, untuk menghalang-halangi orang yang mau masuk Masjidil Haram. Terus pokoknya kanggo ganggu orang Islam. Dibayari Pak orangnya. Jadi orang-orang yang kaya seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy, orang kafir itu rela mengeluarkan uangnya untuk membayari orang-orang supaya mengganggu, mencegah dakwahnya Nabi Muhammad, mengganggu, menghalangi orang yang mau masuk Masjidil Haram. Rela mengeluarkan biaya. Sampai seperti itu. Usia opo Muhammad itu gak terus-menerus berdakwah. Itu loh Pak. Tujuannya itu seperti itu. Nah, terus mereka akan menyesal karena apa? Ternyata selama ini harta mereka yang mereka infakkan untuk membayari wong-wong untuk menghalangi dakwah Rasulullah, ternyata pada akhirnya orang kafir dikalahkan. Kan begitu kan? Orang kafir dikalahkan. Nah, dengan turunnya surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, apabila sudah datang ke hari kemenangan dan hari pertolongan Allah. Kan begitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat Muhammad ketika hari kemenangan, maksudnya hari kemenangan itu ketika kamu sudah bisa mengalahkan orang-orang kafir Mekah, bisa menguasai orang jahiliyah, mengalahkan orang jahiliyah, dan kamu yang menjadi pimpinannya, bukan mereka lagi. Kamu akan melihat manusia itu masuk agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Saat Nabi Muhammad sudah bisa menguasai Mekah, itu orang-orang kafir itu menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad. Ya, pilihannya cuma dua, Islam atau keluar dari Mekah. Cuma itu Pak. Ya, mau masuk Islam atau keluar dari bumi Mekah. Begitu Pak. Yang tidak mau Islam ya berarti keluar dari bumi Mekah. Yang dia ingin tetap di situ berarti harus masuk Islam. Dan sekarang sudah betul-betul putih, bersih dari jahiliyah. Berkat kemenangan. Nah, orang kafir menyesal yang mengeluarkan biaya-biaya tadi, ya, hasratan. Mereka akan menyesal, tsumma yughlabun, kemudian mereka dikalahkan. Ya, wis ngentekno bondo, gak menang, dikalahkan, dan nanti di neraka jahanam, ya, walladzina kafaru ila jahannama, digiring ke neraka jahanam, yuhsyarun, mereka dikumpulkan di neraka jahanam. Rugi kan? Setelah duit gak oleh ganjaran, tambah oleh siksa. Itu Pak. Barangkali ada yang tanyakan, monggo. Kayaknya sudah mau isya. Monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada waktu ini di Mekah itu kan yang dengan Islam kuat. Bagaimana pada waktu itu terus pindah ke Madinah?
Jadi peristiwanya itu pada waktu di Mekah itu orang yang kafir itu ya orang Arab. Nggih. Jadi Ya. orang Arab diusir yang kalau dari Mekah, maksudnya Ya. ke kota Mekah. Ya. Terus kemudian beberapa tahun kemudian kok terus Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Jadi peristiwa ini Pak, itu setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi Nabi Muhammad di Mekah itu kan ya sudah ditindas, diancam, mau ditangkap, mau dibunuh kan begitu. Akhirnya Allah menyuruh hijrah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu adalah menyambut sahabat Ansor yang sudah beriman dan menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Setelah bergabungnya kaum Muhajirin dan sahabat Ansor, barisan Nabi Muhammad semakin kuat. Ketika semakin kuat, dan beberapa kali peperangan dimenangkan oleh orang Islam, akhirnya Nabi Muhammad menyerbu ke Mekah secara tiba-tiba. Nah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Itu loh guys. Jadi di Mekah itu berarti sudah hijrah ke Madinah, ya, ke Mekah. Untuk memberantas kejahiliaan yang ada di situ itu. Dulu belum kuat ya. Nah, setelah itu Mekah sudah dikuasai, maka Nabi Muhammad sudah membina di situ ya. Setelah itu Nabi Muhammad kembali ke Madinah lagi. Nah, ketika Mekah sudah dibersihkan dari jahiliyah dan Nabi Muhammad sudah membina, mendidik umat di situ, ya, dan ada beberapa sahabat yang diamanai untuk di Mekah. Lalu Nabi Muhammad kembali ke Madinah lagi. Perang Badar ketika Nabi di Madinah. Jadi ketika Nabi di Madinah, lalu orang-orang kafir ketika mendengar Nabi di Madinah, maka orang-orang kafir menyusun kekuatan, mengumpulkan orang untuk menyerang Rasulullah ke Madinah. Nah kan begitu kan? Sebelum mereka datang di kota Madinah, Rasulullah mendahului dengan para sahabatnya dihadang di kampung namanya Badar. Nah gitu kan, jarak antara kota Mekah dan Madinah. Sadurunge masuk Madinah, ayo kita siap di Badar. Nah, sehingga terjadi peperangan di Badar. Makanya disebut perang Badar. Perang yang terjadi di perkampungan Badar antara kota Mekah dan Madinah. Nah setelah itu masih ada banyak perang Pak ya, sehingga ketika sudah dirasa kuat ya, pengikutnya Rasul juga sudah bertambah banyak ya, dengan kemenangan-kemenangan perang itu, lalu Rasulullah ke Mekah. Nah kan begitu, Mekah secara tiba-tiba. Sebenarnya ketika Rasulullah dapat 2 tahun di Madinah, itu Rasulullah ke Mekah, tapi tujuannya gak ingin perang, ingin melakukan haji dan umroh. Tapi sama orang kafir ditolak. Nah, tapi Nabi mengikuti saja. Maka tahun-tahun berikutnya lebih banyak pengikutnya, kemudian diserang secara tiba-tiba Mekah. Maka pada hari itulah Allah memberikan kemenangan. Itu ya. Jadi begitulah sengsaranya Rasul dan para sahabat untuk mendakwahkan agama Islam ini, dan agama ini sampai kepada kita sekarang. Oleh karena itu, ayo tetap kita pegang teguh ya, kita jaga agama kita ini, dan juga anak-anak cucu kita harus kita kuatkan dengan iman dan akidahnya agar tetap mengikuti agama ini sampai hari kiamat. Gitu ya. Sampai ayat 36 ya. Dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.